Siap, ini sudah bisa nih. Papor lah, papor. Vape. Itu sama juga, itu merusak juga itu. Enggak, kalau jarang-jarang enggak. Habis makan. Itu Sama kayak kata Paulus, tambahkanlah sama dengan sedikit anggur supaya anggur, pencernaanmu hangat. lancar gitu. Iya, hangat. Jadi kalau rokok Kalau itu bablas mabuk lah kita. itu apa itu? Pembunuhan terencana itu. Karena dia Kayak Tuan tahu Bang Rudi dong. Kayak Tuan Bang mati-mati. Rudi. Ya, pembunuhan berencana. Iya, Oke, kayak Palen, Tuan Bang silakan. Rudi tuh. Ya, apa yang mau Apa sampaikan itu? Palen? Bebas saja, Temanya silakanlah apa kita. dulu? Bebas saja lah. Oke. Ntar gue pikir. Kalau Siapa aku yang sih membunuh Yesus? begini Palen. Aku ada sebuah pemikiran begini ya. Aku sudah Gimana? cari di hadis Bukhari nih. Hadis Bukhari Gila, 1494. Hmm. Ya, 1494. Dibilangnya begini. Bahwa dia mendatangi Hajar Aswad lalu menciumnya kemudian berkata, Umar ini ya, Umar radhiyallahu anhu, bahwa dia mendatangi Hajar Aswad lalu menciumnya kemudian berkata, sungguh aku mengetahui bahwa kamu hanyalah batu yang tidak bisa mendatangkan mudarat maupun manfaat. Namun kalau bukan karena aku telah melihat Nabi menciummu, tentu aku tidak akan menciummu. Ya. Artinya di sini Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan dalam ibadahnya berhaji itu cium batu. Ternyata ini adalah dari si Umar. Umar Al-Farisi bukannya Umar yang di dalam hadis ini. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ya. Maka aku melihatnya di sini. Umar ini ketika menyaksikan Nabi Muhammad mencium batu, siapa saksinya? Itu pertama. Yang kedua, takutku, ini ajaran Umar loh. Bukan ajaran Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan ciumlah batu Hajar Aswad. Tidak pernah. Dan itu diterus terangi Umar. Aku melihat Nabi mencium, maka aku ikuti. Ya. Coba kau beri dulu masukan sama aku. Gimana kira-kira itu ya? Ya, sunnah itu. Sunnah Nabi. Kita meniru sunnah Nabi, teladan. Teladan Nabi contoh kayak begini nih. Ketika baginda ini potong kuku aja ya, kayak potong kuku itu kan juga sunnah Nabi. Jadi kita mengikuti teladan baginda Rasulullah. Nah kayak gitu Bang. Sama halnya umat Kristen mengikuti teladan Yesus Kristus. Berdoa di dalam kamar, memberikan sumbangan, nggak usah sampai orang lain tahu. Itu teladan. Tapi kan ini bukan ajaran. Kenapa sekarang Ya, ini sunnah. jadi Iya sunnah itu Bang Rudi. Sunnah itu. Ya. Ada saya baca sebuah apa aku bilang jadi situs lainnya, situs Muslim lah. Dikatakan sana bahkan berjubel untuk menyentuhnya. Bahkan kalau dari jarak jauh tongkatnya disentuhkan ke situ, dicium bisa. Bacakannya balikkan ya. Belum keluar dia. Nah ini. Saya lucunya di Al-Quran ada memang Hajar. Tapi Aswad tidak ada. Saya bingung ini tunggu ya. Ini banyak hadis dikasihnya. Sebentar. Ini. Dengan demikian, kubalikkan dulu kameraku ya, sabar. Kubalikkan. Ini dari NU ya, Jatim NU ORD. Nah ini. Bahkan di Jatim. Dengan demikian mencium mengusap Hajar Aswad sangat dianjurkan. Namun jangan sampai mencelakai jemaah lain ketika akan mendekati Hajar Aswad. Sebab tidak jarang mereka yang berusaha mendekati dengan sembrono malah semakin terpelanting jauh. Mengingat lautan manusia berdesak untuk mendekati Hajar Aswad tidak jarang antara jemaah saling menyakiti dan berkelahi. Kan lucu berkelahi di depan Ka'bah itu bagaimana sih? Hanya untuk mencium batu itu berarti artinya itu penting sekali. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia pernah mencium Hajar Aswad dan meletakkan dahi padanya. Di sini diriwayatkan oleh Hakim dengan status marfu. Dan ini pokoknya ini ya, banyak ini.
Umar juga itu yang ku bilang tadi hadis Bukhari 1494. Ini nih dibilang. Namun apabila tidak dapat menyentuh secara langsung sebab sulit mendekatnya, maka bisa dengan menggunakan tongkat. Lalu mencium ujung tongkat yang menyentuh Hajar Aswad tersebut. Jika tetap tidak bisa, maka cukup dengan isyarat tangan kanan melambai. Berarti ini sesuatu kewajiban. Bukan ada lagi yang seperti kau bilang itu sunnah. Ya, tar. Ini dia kenapa menjadi seperti itu. Ini batu Hajar Aswad itu dikatakan jatuh dari langit ya, dari surga. Sebentar. Ini perlu diketahui bahwa Hajar Aswad adalah batu yang turun dari surga, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Itu tolong kau jelaskan bagaimana itu batu dari surga bisa kita ketahui itu dari batu dari surga. Sedangkan di Al-Quran tidak ada dikatakan itu batu dari surga. Ismail hanya menemukan sebuah batu dikasihnya sama Ibrahim. Dari Ibn Abbas, ia berkata Rasul bersabda Hajar Aswad turun dari surga. Berwarna sangat putih daripada susu. Lalu berwarna hitam akibat dosa manusia. Sunan Tirmizi 308. Silakan Pak Len. Ya udah benar itu. Mau apa lagi? Loh, masa saya mau bantah Bang Rudi? Kan ini juga nggak bisa bantah. Orang itu udah kayak begitu. Iya bukan bantah, aku bertanya. Bagaimana Nabi tahu itu dari surga batu itu? Gimana sih? Ya kan dari riwayat itu dijelaskan kan gitu. Masa Nabi aku kan mau tidak hadir juga pada saat itu. Mana lahir Nabi di situ? Ya itu literatur kami. Kalau Bang Rudi nggak percaya ya itu hak Bang Rudi kan gitu. Siap, oke lah. Ya kita harus ini dong, harus dua sisi. Ya. Masalah cium batu kan gitu. Jangan di Kristen, iya, enggak lah. Di Islam ada cium batu, yaitu batu Hajar Aswad, itu sunnah dari baginda Rasulullah. Apakah di Kristen ada nggak cium batu? Kalau di Kristen nggak ada cium batu. Benar. Iya, di gerejaku nggak ada cium batu tuh. Oh, malah kita sama-sama cium batu itu, janganlah saling bertengkar. Ntar aku balik dulu nih kameraku. Kita sama-sama lah cium batu lah. Tak usah lah bertengkar masalah batu. Nih ya, ini di TikToknya Umar Al-Fariski ya. Follower 10K. Nggak ada gua ngikutin orang. Macam kayak artis aja Bang Umar ya. Iya. Nih, ini gereja Makam Kudus Bang Rudi ya. Yerusalem ini. Ini aku putar ya. Aku putar. Jangan putar nanti YouTube bukan ada. Enggak ada suara ini. Cuma gambar gini doang. Nggak ada suara. No, itu juga cium batu no. No. Sama lah kita cium batu lah Bang Rudi. Batu apa itu? Gereja Makam Kudus itu tempat di mana Yesus. Gereja Makam Kudus, Yerusalem. Yesus dimakamkan. Iya, cium batu juga lah Bang, nggak ada. Aku nggak bilang kalau umat Kristen menyembah batu, aku nggak bilang. Ya itu ya kayak gitu tuh. Yang ku maksud itu batu apa? Kok ada yang cium batu? Aku belum pernah lihat loh. Ya itu di mana? Itu batu itu tempat di mana Yesus dibaringkan. Bang Rudi bisa cek kok, bisa. Itu kan batu di mana Yesus dibaringkan kurang lebih 2 meter. Bekas di mana Yesus dibaringkan di situ. Nah, kalau umat Kristen datang ziarah itu loh Bang Rudi, Holy Land, tahu kan Holy Land? Nah, itu mereka masuk di situ, mereka juga sama-sama cium batu gitu loh. Tapi wajib. Aku nggak pernah, bukan masalah wajib enggak. Aku nggak pernah berpikir kalau umat Kristen menyembah batu enggak, sama aja kita, sama itu aja kan lah. Tidak ada yang mencontohkan, itu kan pilihan dia. Kalau tadi kan jelas ada yang mencontohkan. Ya terus dari mana ini cium batu? Ya mungkin kok mereka cium batu? Keinginan dia sendiri bahwa itu bekas Yesus katanya. Maka dia ciumlah itu. Tapi kalau perintahnya nggak ada, ajarannya nggak ada itu. Keinginan pribadi. Berarti salah itu? Menurutku ya. Aku belum tahu posisi orang ini gimana. Apakah dia sakit? Tapi bukan perintah agama loh.
Tidak ada kewajiban. Ngerti maksudku? Iya, kan sama aja lah kita cium batu lah. Nggak Tapi bisa kita sama. Contoh, misalnya aku pergi ke sana, Umar pergi ke Mekah. Umar pasti berburu mencium batu Hajar Aswad. Kalau aku Ya, malah nggak berburu juga. aku mencium itu. Enggak juga, Bang. Oh, rugi Nggak juga dong. lah. Loh, buat apa? Orang aku nggak memprioritaskan batu Hajar Aswad kok. Orang itu sunnah. Iya ya. Aku pun setuju dengan Iyalah. Umar. Apalagi Umar bin Khattab kan sudah bilang, tidak ada mudaratnya, tidak ada apa tadi katanya? Apalagi tadi itu, lupa aku. Ya kalau tidak ada ngapain dilakukan? Ya itu gara-gara kita mengikuti. Biar kita itu, oh baginda Rasulullah mencium batu, aku ikutlah teladan baginda Rasulullah. Sama ketika Umar bin Khattab, seandainya baginda Rasulullah tidak mencium batu tersebut, Umar tidak akan pernah mencium gitu loh Bang Rudi. Udahlah cari tema yang lain. Orang sama-sama cium batu kok. Umat Kristen nggak menyembah batu, enggak. Umat Kristen menyembah Yesus. Oh, orang Kristen tidak ada cium batu loh. Itu pribadi dia itu. Sebentar dulu. Dari Umar, sesungguhnya ia mendatangi Hajar Aswad, kemudian mencium Hajar Aswad dan berkata, aku mengetahui engkau adalah batu yang tidak akan memberikan faidah apapun. Dan Nabi, nah maksudku berarti ini ajaran Umar bin Khattab bukan Nabi Muhammad. Sahih 1494. Jelas di sini Nabi Muhammad mengatakan apa? Yang tidak akan memberikan faedah apapun. Nabi sudah mengatakan ada faedahmu. Tetapi oleh Umar bin Khattab, jika aku tidak melihat Nabi menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Nah, Umar bin Khattab lah yang mempopulerkan ini sehingga orang pergi berhaji mencium batu. Nabi Muhammad bilang nggak ada faedah. Salah, Bang Rudi. Loh kok itu salah? Bukan Umar bin Khattab, bukan Umar Rasulullah. Jangan. Ini. Kan siapa aku dulu bilang yang mencium? Rasul yang mencium. Yang mencium, ya berarti teladan siapa yang harus kita contoh? Kan gitu. Loh, teladan Rasul bilang apa di sini? Dibilang Rasul gini, sungguh aku mengetahui bahwa aku hanyalah kamu hanyalah batu yang tidak mendatangkan mudarat maupun manfaat. Ya sudah, ngapain Nabi aja mengatakan tidak ada mudarat. Iya, terus tidak ada manfaat. Terus boleh nggak kita mencium batu? Boleh nggak? Gue mencium contoh. Jangan batu lah. Ketika ada alim ulama, terus aku mencium tangannya gitu. Boleh nggak? Sama halnya dengan ada seorang pendeta, kita cium tangannya. Boleh nggak? Kalau kata Sinandar, kalau bukan muhrimnya nggak bisa. Makanya Sinandar gila, aku bilang. Masa cium tangan nggak bisa laki-laki perempuan? Nggak bisa kan? Kalau cowok-cowok maksudnya gitu loh, Bang. Iya, kalau cowok, udahlah. Cewek cowok pun bisa kok cium tangan. Kan bisa kan? Itu tema yang, tema sama-sama cium batu kita udah. Tapi nggak menuankan batu. Saya nggak ada cium batu loh kalian. Itu yang kau lihat tadi kan pribadi. Enggak, itu kan Bang Rudi. Banyak orang yang udah datang ke gereja Makam Kudus Yerusalem, mereka juga cium batu. Gitu loh, sama lah, udahlah. Mereka umat Kristen mencium batu di gereja Makam cari Kudus. Remis? Gak ada perintah di kami loh mencium itu. Itu pilihan mereka sendiri. Iya sama. Dan kami tidak meniru siapa-siapa. Gak esensi Bang Rudi. Pada realitanya umat Kristen juga mencium batu. Wah, umat Islam juga mencium batu Hajar Aswad. Kan gitu. Namun kedua, baik Kristen dan Islam tidak pernah menuankan batu. Gitu loh. Ini udah clear. Jangan di-framing. Iya, jangan di-framing seolah-olah umat Islam menyembah batu. Itu udah basi lah, ajaran FFI masa mau dipakai sih, astagfirullah. Enggak, aku tidak bilang menyembah batu. Tapi begini, kalau kami tidak ada, kami berdoa menghadap makam yang kau bilang tadi. Itu bedanya. Memang nggak ada di ajaran kami. Itu pilihan orang itu untuk mencium itu. Kalau kalian Hajar Aswad ini fungsinya banyak, bukan hanya ketika orang berhaji dicium atau kau sholat pun kan ke arah sana. Kalau kami tidak, umat Israel kan gitu, Bang Rudi, menghadap Yerusalem. Yerusalem udah roboh, kemana lagi? Loh, itu Judaism
Sampai sekarang rabi-rabi menghadap ke Yerusalem. Ya, apa Kristen yang mau sendiri. dihadapnya? Nggak ada apa-apa di situ lagi. Baitul Nah, Maqdis menurut kan Kristen. Enggak, itu tembok Yerusalem. Hak hotel. tembok. Ya bukan ada lagi bait Allah di sana. Kalau mereka itu di tembok ratapan itu memang tradisi mereka lah. Lah iya Bang Rudi. Gini Tetapi loh, aku orang kasih di gini sinagog, sebentar. Gini, setengah menit aja. Judaism mencium tembok. Kristen mencium tempat di mana bekas Yesus Kristus dibaringkan. Palen itu bukan Kristen loh, Palen pribadi. Kalau Kristen itu semua Kristen. Pribadi, ya, jangan dipotong dulu lah, sebentar. Aku ini suka persamaan tanpa ada narasi perbedaan gitu loh. Judaism mencium tembok, Kristen mencium batu bekas di mana Yesus dibaringkan, Islam mencium batu Hajar Aswad. Pertanyaannya, apakah ketiga religion ini menyembah batu? Tentu tidak kan? Kan gitu. Udahlah, objektif kita di sini. Nggak perlu diperpanjang. Sebentar, Palen. Kalau kau mengatakan Kristen cium batu, saya nggak cium batu itu nggak bisa kau generalisir. Kecuali Kristen itu kan semua. Ya sama, Islam semua. Apakah semua umat Islam pernah mencium batu Hajar Aswad? Kalau yang berhaji mereka akan melambai, nggak mencium tapi melambai. Gimana? Artinya begini Bang Rudi. Kalau di Kristen nggak ada ritual mencium batu, it's okay kan gitu. Berarti di Kristen nggak ada. Tetapi pada realitanya di gereja Makam Kudus ada umat Kristen yang mencium batu di mana bekas Yesus dibaringkan. Kalau kau bilang ada umat nggak masalah. Tapi kalau kau bilang Kristen artinya seluruh Kristen. Itu adalah individu. Iya individunya. Enggak lah. Palen, kami itu tidak ada ajaran untuk cium batu itu. Cuman mereka pergi ke sana, mereka mencium. Tapi kalau di Islam, tadi kan sudah kita baca buku NU itu. Bahwa mereka ke sana kalau nggak bisa mencium, sentuh dengan tongkat, ujung tongkat itu dicium. Makam Kudus atau melambai. Gereja Makam Kudus milik Kristen apa Islam? Loh, bukan masalah miliknya. Kau bilang Kristen mencium, aku doakan aku Palen, aku nanti pergi ke Yerusalem, tidak akan kucium itu, percaya? Iya, mantap itu, bisa mencontohkan yang lain, jangan dicium. Memang nggak harus dicium itu, tidak ada perintahnya. Dalam ibadah kami pun tidak ada. Iya, gua paham, gua ngerti Bang Rudi, nggak ada itu perintah cium batu, nggak ada di Kristen, nggak ada. Tetapi realitanya, faktanya ada di gereja Makam Kudus umat Kristen mencium batu, ada. Tapi aku nggak pernah bilang umat Kristen menyembah batu, gua nggak pernah bilang begitu. Mencium batu nggak bisa kau bilang Palen orang Kristen. Orang Kristen tidak cium batu. Tetapi kalau ada seorang, buktinya ada kan Bang Rudi, buktinya ada. Tapi dia kan tidak mewakili Kristen. Dalam artian begini loh Palen. Mau mewakili Kristen apa? Aku nggak peduli itu, tetapi pada faktanya ada orang yang mencium batu. Oh, gitu kalau ada, ya adalah mungkin itu ya pribadi ya. Tapi kalau kalian kan bukan kalimat ada yang dibuat. Karena batu itu bisa menghapus dosa. Maka dia hitam. Tapi kalau batu di PL aja, di PL tepung bisa menghapus dosa. Tepung. Ya, betul. Tetapi bukan dicium tepungnya. Karena dia dipersembahkan. Ya beda lah Bang Rudi. Yang penting kan sama aja lah. Apa yang dipermasalahin gitu loh. Coba lah kita ya udah. Tahu aku kau udah cari remis. Ya udah. Lanjut, apa yang mau kau bahas silakan. Kok cari remisnya gimana Bang Rudi? Aduh. Nah, itu ajaran Umar itu ya, udah tahu aku. Oke, lanjut. Loh, kok ajaran Umar gimana sih? Diulang-ulangi supaya dibahas lagi. Nah, sekarang gini Bang Rudi. Ini temanya paling kan itu aja nih. Tuhan siapa yang pernah menjadi dosa dan terkutuk? Ulang. Tuhan siapa yang pernah? Tuhan siapa yang pernah menjadi dosa dan terkutuk? Kutanya dulu kau sebelum ku jawab ya. Kalau menyesatkan manusia itu berdosa apa enggak? Untuk siapa dulu? Yang angkat.
Aku nggak mau terjebak. Untuk siapa dulu yang bilang? Ya, jawab aja. Enggak, apakah siapa yang siapa yang menyesatkan? Siapa? Ya coba. kau uraikan. Kalau misalnya iblis begini, kalau manusia begini, kalau Bang Rudi, sebentar. Tuhan begini, kalau malaikat begini. Iya, enggak, Bang Rudi disclaimer dulu lah biar enggak takut. Bilang aja. Ya, ini disclaimer kawan ya, bahwa kami ini hanyalah berdiskusi. Saya harap jangan lapor-lapor polisi ya. Tidak ada maksud menghina atau menghujat. Silakan, Pelen. Ya, itu siapa yang menyesatkan? Tuhan siapa yang menyesatkan? Aku nggak bilang Tuhan, kok langsung kau merujuk kepada Tuhan. Memang Tuhan menyesatkan. Ya kalau menyesatkan itu kita harus lihat dulu konteksnya apa. Contoh misal begini, Bang Rudi jangan kau ke situ. Kamu jalan aja belok kiri. Padahal Bang Rudi kalau ke kanan tujuan Bang Rudi, tapi berhubung aku tahu di depan itu ada nanti kronologis perampokan atau apalah, aku suruh ke Bang Rudi ke kiri kan gitu. Jangan ke kanan Bang Rudi. Nanti Bang Rudi dirampok di situ. Nah, gitu. Sama kayak di dalam PL ya kan. PL itu kan ada satu narasi begini Bang Rudi. Roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, itu kan ada juga. Nah, itu ku jelaskan, gampang itu menjelaskannya. Iya, tapi kita nggak masuk di situ. Sebentar. Nanti nggak mau dijawab dulu lagi dong. tuh. Ku jelaskan. Kau udah sempat mengungkapkan, masa nggak harus ku balas. Begini. Seperti Ayub. Ayub itu kan Tuhan yang menyuruh iblis itu mengapakan dia. Itulah yang dikatakan roh jahat dari Tuhan. Artinya Tuhan mengizinkan iblis pergi kau ke sana. Oke, selesai itu ya. Kita tutup. Sekarang aku bertanya tadi, kalau menyesatkan itu berdosa apa enggak? Makanya kau uraikan, bilang gini, kalau iblis menyesatkan itu berdosa. Kalau manusia menyesatkan itu berdosa. Kalau Tuhan menyesatkan itu tidak berdosa. Coba dulu. Aku dengar dari kau, jangan aku yang menyimpulkan. Kalau menyesatkan itu berdosa apa enggak? Udahlah jawablah ke tema. Kalau manusia menyesatkan dalam hal negatif ya lu enggak. Itu nanti enggak dibahas pertanyaan. Tema kita enggak kebahas. Malesnya aku di situ. Enggak, aku bahas tema, percaya. Enggak, setelah kau jawab, baru ku jawab langsung tadi itu. Kalau manusia menyesatkan dalam konteks negatif salah. Kalau manusia membelokkan, menyesatkan dalam konteks yang positif benar. Sudah. Kalau iblis? Iya. Ya iblis dari dulu dia menyesatkan. Kalau Tuhan? Selalu. Oh nggak ada masalah. Hak Tuhan kok suka-suka Tuhan. Nyesatin orang apa enggak kan gitu. Berarti Tuhan tidak berdosa? Siapa? Tuhan berarti nggak berdosa ya kalau menyesatkan manusia? Lu kalau Tuhan berdosa gimana dong? Masa Tuhan berdosa? Tuhan itu jauh dari yang namanya dosa. Karena Tuhan suci kan gitu. Itulah. Udahlah, ya, sekarang Tuhan mana yang menjadi dosa dan menjadi terkutuk? Ayo. Ya. Jangan diputar lagi. Kalau aku sudah mengambil ucapanmu, Tuhan tidak berdosa dan tidak terkutuk. Ya udah. Buktinya mana? Loh, tadi kau saja mendefinisikan Tuhan tidak berdosa, tidak terkutuk. Bagaimana dengan 2 Korintus 5:21? 2 Korintus 5:21 kau buka dulu. Baca. 2 Korintus. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Gua sampai apa ayatnya? Apalah gua. 2 Korintus berapa? 1. 5. Berarti nggak berlaku dong suka-suka Tuhan. Itu tertulis Bang Rudi. Iya kan suka-suka Tuhan. Berarti siapa yang dibuatnya menjadi dosa? 2 Korintus 5:21. Ayatnya 21. Siap, tunggu ya. Jangan standar janda dong. Kau mentang dekat Sica, standarmu standar janda terus. Dia tidak mengenal dosa. Telah dibuatnya menjadi dosa. Ya. Ingat, tidak mengenal dosa artinya tidak melakukan dosa. Tetapi dibuatnya menjadi dosa, bukan dibuatnya menjadi berdosa. Kalau berdosa artinya ada kelakuannya sehingga dia berdosa. Tetapi kalau dibuatnya menjadi dosa, dia tidak berdosa, diciptakan jadi dosa dia. Pahami dulu bahasa Indonesia. Dia tidak mengenal dosa, artinya tidak pernah melakukan dosa. Udah, telah dibuatnya menjadi dosa, bukan menjadi berdosa.
Tapi dosa itu karena kita, gini ceritanya. Si Palen tidak pernah berutang. Aku tutup dulu, aku udut ya, Bang Rudi ya. Nanti ya, kena itu. Si Palen tidak pernah, si Palen tidak pernah berutang. Tapi oleh adiknya dibuat dia menjadi berutang. Artinya si Palen membayar utang adiknya. Bukan karena si Palen berutang, tapi karena adiknya berutang. Si Palen ingin membayar utang adiknya. Paham ya Palen? Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sudah, selesai Palen. Ya aku sambil si Palen udut Bang tidak ya, nanti berutang. Kalau aku buka kena Ben. Ya lanjut. Kamu punya adik punya utang. Tetapi kamu membayar utang adikmu. Maka aku mengatakan, si Palen tidak berutang. Tapi oleh adiknya, dia jadi berutang. Paham ya? Kau yang bayari utangnya, gitu loh. Apalagi pertanyaanmu? Bentar, ini debat kok apalagi pertanyaan. Kita debat di sini. Oh, lanjut. Mainkan. Nah, Yesus pada mulanya tidak mengenal dosa. Nah, ini diragu. Orang Tuhan kok nggak mengenal dosa? Seharusnya Tuhan itu mengenal dosa. Kenapa? Karena segala sesuatu itu berasal dari Sang Pencipta, kan gitu. Itu logika gua, kan gitu. Makanya di Kejadian itu Tuhan menciptakan pohon pengertian yang baik dan yang jahat. Nah, jadi Yesus kalau pada mulanya tidak mengenal dosa, telah dibuatnya, nyanya gede, berarti telah dibuat Allah menjadi dosa karena manusia. Pertanyaannya, siapakah yang telah dibuat Allah menjadi dosa karena manusia? Jawabannya cuma satu tuh, Yesus. Itu kan dia, D-nya huruf gede. Nah, berarti yang telah dibuat Allah menjadi dosa karena manusia siapa? Yang dibuat Allah menjadi dosa karena manusia itu siapa? Oke, aku jawab ya. Palen, ingat Yesus itu adalah firman yang di dalam dunia ini ketika Paulus menjelaskan itu. Jangan kau bilang Yesus yang di sorga atau Yesus yang sebelumnya di sorga. Ya. Ini mengenal dosa itu artinya perbuatan. Pahami dulu Palen. Bayi tidak mengenal dosa. Artinya dia tidak pernah melakukan dosa sehingga dia tidak tahu dosa. Sama seperti kau bilang, Tuhan tidak pernah berdosa. Apapun yang dilakukan Tuhan itu tidak pernah dosa, Palen. Pahami dulu. Apa yang di Tuhan suka-suka dia. Pahami dulu. Kau bilang tadi, Tuhan aja menyesatkan manusia nggak berdosa, tapi iblis menyesatkan manusia itu berdosa. Maka Tuhan tidak pernah mengenal dosa. Apa yang dibuatnya kan suka-suka dia. Tapi oleh karena Bapa di sorga, dibuatlah dia menjadi dosa. Oleh karena apa? Manusia, bukan karena dia perbuatannya. Tak dikasih Tuhan dosa. Apa itu dosa? Gak tahu Tuhan. Apapun yang dilakukannya, mau membunuh zaman Nabi Nuh, baik di Quran maupun di Bible, Tuhan kan memusnahkan manusia. Apakah itu berdosa? Membunuh kan berdosa. Tuhan tidak mengenal dosa, Palen. Paham ya? Silakan. Oke, siap. Harus ada kata silakan ya. Aku disclaimer dulu ya. Jangan lapor-lapor nanti. Tenang kok Palen. Silakan. Aku kan bertanya Bang Rudi, siapakah yang dibuat Allah menjadi dosa karena manusia di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 kan gitu. Itu nggak dijawab sama Bang Rudi. Gitu loh. Oke, yang kedua, tapi jawab dulu ya yang pertama itu nanti. Yang kedua, kalau Tuhan tidak mengenal dosa, bagaimana Tuhan bisa tahu tentang dosa? Jawab kau. Silakan. Oke. Sekarang kau bilang aku tidak menjawab. Aku kan dijawab. Yesus yang di bumi. Itu berbicara Yesus yang di bumi. Tapi bukan karena Yesus melakukan dosa, perbuatan dosa. Jadi pertanyaanmu kedua apa tadi? Jikalau Tuhan tidak mengenal dosa apa? Jika Tuhan tidak mengenal dosa, bagaimana Tuhan bisa mengerti orang itu berdosa? Orang nggak kenal dosa. Kan dosa itu kan ada pengajarannya, Bang Rudi. Siap. Tuhan kalau melakukan kehendaknya, mana berdosa Tuhan? Sama dengan tadi Tuhan menyesatkan orang. Masa Tuhan jadi berdosa? Yang berdosa itu kalau iblis yang menyesatkan manusia. Kalau manusia menyesatkan manusia, kan iblis yang menyuruh. Pahami dulu tuh Palen. Sama dengan kami, jangan membunuh.
Itu dosa kalau yang melakukan manusia. Tapi kalau Tuhan memusnahkan manusia Sodom dan Gomora kan membunuh. Tidak berlaku itu sama dia. Dia nggak kenal dosa untuk dirinya. Untuk apa yang dilakukannya. Tapi apa yang dilakukan manusia itu baru hukumnya. Jangan membunuh. Pahami dulu tuh Palen. Jangan standar janda ya. Silakan. Ya, oke. Bang Rudi menjawab yang dibuat menjadi dosa itu Yesus di bumi. Aku jadi bingung. Kalau ada jawaban Yesus di bumi, apakah Yesus di bumi itu bukan Allah? Allah loh Yesus itu. Silakan. Ya, terima kasih. Makanya dikatakan dia tidak mengenal dosa. Pahami dulu Palet. Dia tidak mengenal dosa. Yesus itu adalah Tuhan. Maka Yesus tidak pernah berbuat dosa di bumi. Makanya tidak mengenal dosa dibilang. Kelakuannya pun sudah dibuktikan. Paham kau kan? Tetapi oleh karena dosa manusia maka dia jadi berdosa. Jadi dosa itu sendiri. Pahami dulu Palen. Kok susah sekali sih memahaminya? Silakan. Oke. Kalau Yesus itu adalah Allah, ya Tuanku dan Allahku. Berarti ya, Yesus di bumi itu kan juga Allah, kan gitu. Siap. Berarti Allah kan menjadi dosa. Nah, sementara dosa itu, Bang Rudi kan percaya. Dosa waris percaya enggak? Percaya. Nah, dosa waris itu ditujukan untuk siapa? Untuk manusia apa untuk Tuhan? Nah, oke, aku jelaskan. Dosa waris ditujukan kepada keturunan daripada tanah. Ingat, manusia ini ada dua keturunan. Yang pertama si Adam. Adam itu adalah keturunan tanah. Dia diambil dari tanah. Yang kedua adalah Hawa. Si Hawa itu adalah keturunan. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Si Hawa tidak tercipta dari sel sperma. Oke? Maka kemudian menikahlah mereka dua karena ada si Adam, sel spermanya si Adam membuahi sel telurnya si Hawa, maka seluruh keturunan mereka adalah keturunan tanah karena sudah bercampur. Arti bercampur itulah namanya keturunan. Paham ya? Nah, Yesus itu keturunan siapa? Keturunan perempuan yang tidak ada campur sel sperma. Pahami? Paham nggak kau Palen? Ya, aku dengar, nanti aku bantang. Bagaimana mungkin dosa waris itu nggak kena sama Yesus? Yesus kan manusia. Oleh karena satu manusia orang berdosa, maka semua kehilangan kemuliaan Allah, kan gitu. Berarti dosa waris itu khusus untuk manusia. Di situ nggak dijelaskan manusia tanah nggak ada. Pokoknya manusia diajar kena dosa waris, kan gitu. Sementara Yesus itu manusia juga, kan gitu. Kalau aku melihat narasi yang ada di dalam Markus pasal 1 ayat 4, Bang Rudi bisa buka ya, Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yang membaptis Yesus Kristus siapa? Ya, aku jawab dulu lah enggak? Ya. Iyalah jawab. Tahu enggak? Tunggu. Paham nggak kau arti dosa waris, Palen? Dosa waris itu di Kejadian 3. Oleh sebab dosanya si Adam, bukan dosa si Hawa loh. Ya, ketika Hawa memakan pohon itu, Tuhan belum datang. Tuhan belum menghukum. Tapi begitu si Adam memakannya, baru Tuhan datang. Tuhan menghukum. Karena Kejadian 2 ayat 17 itu diucapkan ketika masih ada si Adam, si Hawa belum ada. Maka dosa waris itu adalah Kejadian 3 ayat 18 dan 19. Pahami dulu tuh Palen. Bahwa dari debu tanah engkau diambil, engkau akan kembali menjadi debu tanah. Dan kenapa dia menjadi debu tanah? Karena Kejadian 3 ayat 14. Ketika si ular dikutuk. Karena engkau menyesatkan mereka, menggoda perempuan ini, maka engkau, apa dibilang situ? Dengan perut mula engkau menjalar dan makananmu seumur hidupmu adalah debu tanah. Debu tanah yang paling tua itu si Adam. Hawa bukan debu tanah, tapi dia tulang dan daging dari si Adam. Pahami dulu tuh Palen. Itu namanya dosa waris. Kemudian kalau kau tanya, kenapa Yohanes membaptis Yesus? Kan sudah dibilang, persiapkanlah jalan bagi Allah.
Dia datang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa. Baca ayat itu. Sebelum mereka dibaptis, pertama sekali apa yang dilakukan? Mereka mengaku dosa. Ada enggak Yesus mengaku dosa? Enggak ada. Enggak ada paling. Sudah. Tetapi kenapa Yesus harus dibaptis? Karena persyaratan yang dilakukan si Yohanes kan itu. Baptis itu selain untuk penyucian diri, selain untuk penghapusan dosa karena mereka mengaku dosa, juga untuk penyucian, air sebagai simbol. Pahami dulu itu. Bahwa daging Yesus ini kan daging itu. Daging Yesus ini masih ada bawa dosa dari siapa? Hawa. Dosa dari Hawa masih ada. Yesus itu sama dengan Hawa. Dia bukan keturunan manusia, bukan keturunan si tebu tanah. Tapi dia keturunan perempuan. Jadi ada 3 di dunia ini. 1 adalah Adam, keturunan dari tanah. 2 adalah si Hawa, keturunan daripada daging dan tulang. 4 ya. 3 si Kain, keturunan daripada pertemuan tanah dengan tulang dan daging. 4 Yesus, keturunan dari perempuan. Pahami dulu itu Palen. Kenapa si Kain kena hukum dosa waris? Karena dia keturunan debu tanah. Kenapa Yesus tidak kena hukum waris? Karena dia bukan debu tanah. Kenapa Yesus harus dibaptis? Loh, kan dibilang Yohanes mempersiapkan jalan. Sambil mengaku dosa enggak? Sambil mengaku dosa. Pahami Palen ya? Lanjut. Ya, aku bantah itu semua. Narasi Yohanes Pembaptis, bertobatlah. Disuruh bertobat kan manusia itu. Yesus juga manusia kan gitu. Manusia itu disuruh bertobat dengan cara dibaptis. Nah, sesudah dibaptis maka Allah akan mengampuni dosamu. Dan seketika itu juga Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Nah, kalau artinya Yesus dibaptis sama Yohanes Pembaptis, artinya Yesus itu menjadi dosa gitu loh. Tadi Bang Rudi juga bilang, baptis itu adalah simbol penyucian. Nah, kalau Yesus nggak dibaptis, Yesus nggak suci dong kan gitu. Implikasinya kan kayak begitu. Berarti Yesus nggak suci dong, makanya dia harus dibaptis. Supaya Allah mengampuni dosa orang yang dibaptis itu kan. Nah, itu sangat chemistry dengan 2 Korintus 5 ayat 21. Di mana di sana dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa karena manusia. Nah, siapa yang dibuat Allah berdosa karena manusia tidak lain adalah Yesus. Seperti Bang Rudi bilang, Yesus di bumi telah dibuat Allah menjadi dosa. Dan itu juga chemistry dengan Galatia pasal 3 ayat 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di kayu salib. Udahlah diakui aja. Oke, jawab. Ya. Pernyataanku sudah jelas Palen. Ya. Bahwa kalau kau buka Matius 3 itu apa dikatakan? Aku menanggalkan kasutnya pun aku nggak sanggup, kata Yohanes. Jadi Yesus dibaptis bukan karena berdosa. Yang berdosa orang-orang itu. Berilah dirimu dibaptis. Sambil mengaku dosa, mereka dibaptis. Tiba-tiba setelah mereka selesai dibaptis, datang Yesus. Saya menanggalkan kasutmu pun tidak sanggup, kata Yohanes. Tapi apa kata Yesus? Lah, kau kan mempersiapkan jalan bagiku. Kan itu, Palen. Dia mau masuk ke dalam manusia. Di dalam tradisi Yahudi, anak umur 8 tahun itu harus disucikan. Bukan berarti dia tidak suci, Palen. Kan harus ditahirkan. Pentahiran artinya kan penyucian. Bayi baru lahir itu suci, tapi memang itulah tradisi agama mereka, harus disucikan dengan air, dipercik. Itu namanya pentahiran atau penyucian. Bayi loh. Nah, sekarang Yesus. Yesus datang ke situ bukan karena berdosa, Palen. Kan ada ayatnya. Menanggalkan kasutmu, aku pun tidak sanggup. Aku yang harus kau baptis, katanya. Yesus bilang, enggak. Kau kan yang mempersiapkan jalan bagiku. Inilah saatnya. Paham ya? Semoga kau paham, Palen. Nah,
Sebentar. Maka ketika Yesus dibaptis, itulah nubuatan pertama. Maka Rasul Paulus mengatakan, sama seperti Yesus, mati dan bangkit sekali saja. Sama dengan dibaptis. Itu hanya sekali, nggak bisa 2 kali. Itulah maknanya. Di akhir kau lihat ceritanya, kenapa Yesus dibaptis. Itu kan sama katanya dengan kematiannya, itu udah mulai dia bernubuat. Ini loh yang akan terjadi. Si Yohanes mempersiapkan jalan aku untuk dikubur dan bangkit. Oke, Palen. Nah, sekarang Galatia. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Memang betul? Betul. Karena yang disalib itu semuanya penjahat. Maka berlakulah ayat yang kau bilang. Dia tidak mengenal dosa. Tetapi oleh karena dosa manusia, maka dia harus disalibkan. Jadi terkutuk. Karena dosa manusia, bukan karena perbuatannya. Pahami dulu itu Palen. Nah, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Tempat terkutuk ada 2. Yang satu salib, yang satu alam maut. Alam maut ini mana? Dikutuk di Kejadian 3. Kalau Yesus sampai mati di dalam Yahudi kan ada satu mati sakit. Mati yang dipercepat. Di dalam acara hukum Yahudi ada 3. Yang pertama berzina. Dilempari sampai mati. Yang kedua membunuh. Maka akan dibunuh. Yang ketiga memberontak terhadap negara. Maka dipantek, disalib. Pahami 3 ini. Tidak ada yang lain. Itulah sebabnya mereka mencari Yesus berzina. Nggak dapat. Nggak ada dosanya. Maka yang mereka lakukan adalah satu. Karena ucapan Yesus dalam 3 hari aku bisa merobohkan bait Allah ini dalam 3 hari, aku bisa mendirikannya kembali. Mereka bawalah itu menjadi pemberontak. Maka dia disalibkan sama dengan pemberontak. Palen. Kalau bahasa kerennya sekarang dikriminalisasi. Yang tidak bersalah jadi dipenjara. Tetapi setelah dia dipenjara, lakukan banding, lakukan kasasi, dibuktikan, lakukan PK, dia ternyata ditemukan tidak bersalah. Akhirnya dibebaskan. Itulah namanya kriminalisasi. Bukan karena berdosa dia perbuatannya. Silakan, ada lagi? Ya, tadi Bang Rudi bilang semuanya yang disalib itu terkutuk. Berarti Yesus juga terkutuk dong. Karena di situ kan salib 3. Yang salib itu terkutuk, berarti Yesus juga terkutuk. Berarti benar dong. Kalau aku lihat jawaban dari Bang Rudi, Yesus di bumi itu menjadi dosa. Nah, yang terkutuk di kayu salib semua, termasuk Yesus juga terkutuk. Nah, kayak gitu kan. Nah, berarti di sini Bang Rudi udah setuju dan kita nggak debat lagi bahwa Yesus yang di bumi pernah menjadi dosa. Berarti Yesus yang di bumi pernah menjadi terkutuk. Kan gitu Bang Rudi, setuju kan? Yesus yang di bumi. Emang Yesus itu ada di bumi apa ada di mana lagi Bang Rudi? Oke, aku jawab. Ya, udah bisa aku jawab. Bilang dong silakan. Iya, pendek-pendek aja lah. Jangan panjang-panjang kayak khotbah nanti. Duh, kalau bertanya memang pendek. Kalau menjelaskan harus panjang. Biar ada dasarmu untuk memahami. Ya. Kau tadi sudah menjelaskan. Menjadi terkutuk. Bukan terkutuk. Ada kalimat tambahan menjadi. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Tetapi Yesus apa? Kau sudah mengatakan menjadi terkutuk. Ya, saya nggak menyangkal itu. Dia memang menjadi terkutuk. Tetapi bukan terkutuk di awalnya. Sama dengan saya, kasus yang ada pernah di TV itu ya. Dia di penjara. Menjadi narapidana. Tetapi dia bukan narapidana. Ternyata ditemukan tidak ada kesalahan dan dibebaskan. Dan seluruh yang narapidana dihapuskan. Dia menjadi. Sebelumnya dia narapidana. Kalimat terkutuk dengan menjadi beda. Kalau terkutuk itu memang betul-betul dia orang terkutuk. Tapi kalau menjadi dibuat jadi terkutuk. Pahami dulu itu Palen ya. Kalau kau tanya Yesus ada berapa? Yesus itu mengalami 3 fase. Yang pertama perjanjian lama dia itu masih di sorga. Perjanjian baru dia firman menjadi manusia. Setelah itu dia kembali lagi ke sorga. 3 fase ini yang sering dilupakan orang.
Kawan-kawan Muslim selalu mengira Yesus ini adalah manusia terus sampai hari ini manusia. Di surga pun dengan tubuh dagingnya kan ya manusia. Silakan. Iya, artinya ya tetap aja Yesus itu terkutuk kan ada narasi di Galatia 3:13. Ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di kayu salib. Nah, siapa yang terkutuk? Yang ya Yesus itu yang terkutuk, orang Yesus digantung di kayu salib kan gitu. Berarti masalah ini udah clear Bang Rudi, nggak perlu diperpanjang lagi gitu maksud aku. Udah jelas kok jawabannya. Jawabannya udah jelas. Aku jawab ya. Kau orangnya pelin-pelan. Tadi kau bilang menjadi, sekarang terkutuk. Yang bilang menjadi siapa? Tadi aku bilang enggak Bang Rudi. Aku bertanya yang menjadi itu dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Terus di Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Nah, makanya ada tertulis terkutuklah dia di kayu salib. Nah, siapa yang terkutuk di kayu salib? Bang Rudi bilang tadi jawabannya, semua yang disalib itu terkutuk. Kan gitu. Yang disalib di era Pontius Pilatus itu kan ada 3. Salah satunya Yesus. Berarti Yesus masuk terkutuk. Gitu, berarti udah clear yang terkutuk itu siapa? Yang terkutuk dan yang menjadi dosa, menjadi kutuk itu adalah Yesus yang di bumi. Udah kelar, aku udah dapat. Kan jelas-jelas mengatakan menjadi terkutuk. Aduh. Kan kau baca tadi ayat itu menjadi terkutuk. Lantas kau bilang terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Benar, orang yang di kayu salib itu terkutuk. Tetapi Yesus kau baca ayatnya tadi menjadi terkutuk, bukan terkutuk dia dibuat dia menjadi terkutuk. Pahami dulu. Kalau terkutuk itu contohnya 2 penjahat itu. Mereka itu disalib karena memang berdosa, memberontak kepada negara. Maka disalib. Kan kau baca ayatnya barusan, menjadi terkutuk. Nah, Yesus itu dibuat menjadi terkutuk, maka disalib. Paham gak kok kalian? Kalau nggak paham kok aduh, nggak ngerti lagi aku bahasa Indonesia mau nggak bagaimana. Gitu Bang Rudi. Jawabannya itu sebenarnya simpel. Kalau dilihat dari uriannya Bang Rudi, yang dibuat Allah menjadi dosa karena manusia siapa? Yesus atau bukan? Yesus di bumi. Terus, ya kan? Nah, ya. Siapa yang telah menjadi kutuk? Galatia 3:13. Yesus kan? Apakah yang terkutuk di kayu salib? Orang yang disalib di sebelah kiri kanan Yesus. Karena mereka penjahat. Yesus kan menjadi. Nggak, pindah lagi. Gimana sih? Dia nggak bilang gitu. Putar video putar video. Iya, orang Bang Rudi bilang semua yang disalib terkutuk. Memang betul, semua yang mati kan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Betul, terkutuk. Tetapi Yesus dibilang apa? Menjadi terkutuk. Bedakan ada menjadi kutuk, nggak ada menjadi terkutuk. Menjadi kutuk kan menjadi terkutuk. Gimana sih? Berarti Yesus menjadi terkutuk dong. Memang iya, dibuat orang dia jadi terkutuk, jadi penjahat. Kan gini loh. Contoh gini, semua yang disalib adalah penjahat. Yesus menjadi penjahat. Kan itu padanannya. Yesus disalib, Pilatus bilang apa? Kan ada pengadilan. Aku tidak menemukan satupun kejahatan dalam diri orang ini. Maka apa yang harus kulakukan? Datang orang-orang banyak, Farisi dan Taurat. Salibkan dia, salibkan dia. Oke, siapa yang harus kubebaskan? Karena ini hari pembebasan. Dibilang, bebaskan Yesus Barabas, salibkan dia. Jadi Yesus disalibkan kenapa? Terkutuk. Karena paksaan ahli Taurat dan ahli Farisi. Mereka mengkriminalisasi Yesus. Membuat Yesus jadi terkutuk. Mana ada Tuhan dikriminalisasi? Bukan Tuhan. Makanya aku bilang kau nggak paham. Yesus di dunia itu firman jadi manusia. Bukan Tuhan. Mengkriminalisasi Yesus. Bukan. Pahami dulu. Makanya kau nggak paham ucapanku. Yesus itu ada 3 fasa.
Yesus di dalam sorga perjanjian lama, itulah firman Tuhan. Yesus di bumi yang daging itu firman menjadi manusia. Kapan dia menjadi Tuhan? Jikalau firman bersama-sama dengan Tuhan. Kapan dia menjadi manusia? Ketika dia melaksanakan perbuatan-perbuatan duniawi. Salib menyalib itu perbuatan duniawi. Pahami dulu kau. Nah, sekarang Yesus sudah kembali ke sorga, dia kembali menjadi Tuhan lagi. Selamanya. Nggak ada lagi di situ manusianya. Berarti kalau menurut Bang Rudi, Yesus itu di sorga, kalau Yesus di bumi manusia. Wah, gitu. Itu kau pahami sendiri aja. Kita bicara kutub dulu, pasti lo melebar kau. Gaya-gayamu tahu aku. Enggak Bang Rudi, kok gaya? Ini ajaran dari mana lagi ini? Loh, kan sudah kujelaskan. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Pahami dulu ya. Maka dari itu, Palen, kalau kau mau menjelaskan itu kan sudah aku bilang, firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Pahami dulu itu. Artinya ada kebersamaan, ada ketidakbersamaan. Contoh yang nyata ketika Yesus di kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku. Mengapa Yesus nggak akan disalib tuh, ditombak pun nggak tembus? Pahami itu Palen. Ya, sama dengan ketika ditanya orang kapan dia manusia, kapan dia jadi Tuhan. Jadi Tuhan ayatnya sudah jelas. Ketika firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa. Seluruh kegiatan kemanusiaan itulah dia menjadi manusia seutuhnya. Contoh makan, tidur. Silakan. Kalau gitu, kalau Yesus di bumi itu bukan Tuhan. Ayo. Ya. Kalau kau tanya yang mati itu apa, sudah jelas ayatnya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa keluar dari dalam diri Yesus, sehingga yang tinggal itu adalah daging itu. Maka dia bisa menyerahkan nyawanya. Pahami dulu itu. Menyerahkan bukan mati loh. Iya, yang mati itu Tuhan apa manusia? Loh, Tuhannya kan udah keluar, aku bilang. Tinggal dagingnya ke manusia. Lah dong. Wih, kalimat itu digunakan oleh Paulus karena Pak Yesus adalah Tuhan. Bukan berarti ketika mati itu Tuhan. Gimana sih? Contoh. Sebentar. Contoh, aku memberitakan kematian presiden. Enggak, sebentar Bang, saya potong. Yang lahir dulu, Tuhan kan apa bisa. manusia? Enggak bisa ini kita tunggu dulu. Oke, siap, maaf. Nah, sekarang aku bilang yang mati adalah si Palen. Kan bisa. Apa susahnya? Jabatan kau presiden, kau nama kau si Palen. Nah, apa pertanyaanmu lagi? Iya, kalau Bang Rudi menolak yang mati itu bukan Tuhan, terus yang lahir itu Tuhan bukan. Oke, aku jawab. Telah lahir bagimu juru selamat. Lukas pasal 2 ayat 11. Ya, telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Ya. Itu kan yang lahir tuh, ada kata Tuhan di situ. Artinya kalau yang lahir itu adalah Tuhan, yang mati Tuhan bukan. Yang lahir Tuhan, yang mati Tuhan bukan. Ayo. Ya, aku jawab ya. Oke. Telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Oke. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman menjadi manusia. Pahami dulu itu. Firman menjadi manusia. Artinya apa? Firman Tuhan itu sudah jadi manusia. Kemudian dijelaskan Yohanes 1 ayat 1. Kapan firman itu menjadi Tuhan? Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa itu sendiri. Pahami dulu. Maka kalimat malaikat telah lahir bagimu juru selamat. Betul. Karena Yesus itu adalah manusia dan juga Tuhan. Pahami dulu tuh Palen. Kapan dia juru selamat? Ketika dia dengan Bapa bersama-sama untuk menuntaskan semua peristiwa ini termasuk masuk ke dalam maut. Juru selamatnya ketika dia masuk ke dalam maut mengalahkan iblis. Ya. Pahamilah. Nah, yang disalib itu Tuhan atau manusia?
Eloi, Eloi, itulah hebatnya Bible. Dipisahkannya langsung. Yohanes 1 ayat 1, jawabannya Eloi, Eloi lama sabachthani. Ada saatnya bersama, ada saatnya bersisa. Dan itu diperkuat Yeremia 55 ayat 11. Paham itu Palen? Ya, siap, gua. Tunggu siap. dulu, apa Tatoku itu tulisannya itu apa bacanya? Nenek moyang bangsa Israel ini, jangan. Apa itu? Musa? Ya, Abraham? Musa. Kok Musa nenek moyang? Bukan lah. Nanti terjadi lah gampang. Adalah. Baca dulu. Nenek moyang. Udahlah, kita nggak bahas tangan nanti melebar. Kau nanti nggak bisa masuk surga kalau itu bukan nama Allah SWT. Ini apa lagi ini? Kau sudah menduakan Allah. Kau sudah menduakan Allah. Di sini kau buat Hashem. Sementara yang kau sembah Allah SWT. Apanya itu? Melebar. Bukan. Yahweh. Udahlah. Bukan, mana ada. Aduh. Udah kita kembali ke tema. Takut kali. Kau tidak akan masuk surga. Yang kau tulis di tanganmu itu menduakan Allah SWT. Tidak mau dia balik. Ke neraka kau. Jangan takut kau. Kau memang ke neraka kau. Udah, jangan off topic. Jangan off topic. Janganlah. Masa ya. off. Canda-canda sedikit lah pakai canda. Silakan. Jadi aku lupa nanti. Bang Rudi bilang Eloi Eloi lama sabachthani. Ada waktunya bersama, ada waktunya berpisah kan gitu. Berarti Bang Rudi nggak Trinitas. Gimana sih? Kan kalau Trinitas itu kan nggak bisa dipisah-pisahkan. Nah, mulai pindah lagi nanti. Siapa bilang nggak bisa dipindah? Kok nggak bisa? Kan? Itu justru oneness. Oneness nggak bisa dipisahkan. Gimana sih kau? Itu oneness yang satu dia nggak bisa dipisahkan. Oneness. Kalau Trinitas bisa dipisahkan? Bukan bisa dipisahkan. Yesus bisa turun ke dunia jadi Bapa itu jadi manusia, bisa jadi Roh Kudus, kan jadi 3 itu. Gimana sih? Dalam wujud yang berbeda, materi yang berbeda, substansi lah. Ya materi lah, materi aku bilang. Ya. Wah, ini ada baru lagi ini nanti dibidatkan nama si. Ya biarin aja. Iya. Daripada kan teolog, aku jadi Islam. Iya kan? Iya. Tunggu dulu Pak. Daripada aku dituduhnya jadi Islam, lebih baik aku jadi bidat. Teolog. Iya, teolog lah. Teolog Bang Rudi, teolog. Ya, siap. Teolog kan, beda. Orang teolog itu kan punya warna tersendiri. Ya, oke, gue kembali lagi. Artinya kalau Trinitas itu kan ada Allah Putra kan? Batasan kita kan. Iya. Berarti tadi dari aku sekat dulu bahwa Yesus kan Bang Rudi juga pahamnya Trinitas. Makanya aku sekat dulu. Ketika Bang Rudi ngomong Yesus di bumi itu surga, lantas bagaimana dengan perkataan Thomas? Thomas menyebut Yesus ya Tuanku dan Allahku. Artinya ketika Thomas berkata ya Tuanku dan Allahku, itu Yesus di bumi apa di surga? Oke. Apa bedanya dengan Musa? Ketika Musa mendengar firman Tuhan, suara Tuhan, kenapa dibilangnya ya Tuhanku, ya Tuhan? Ya sama dengan si Thomas. Kenapa dia mengatakan Yesus Kurios dan Theos? Pahami dulu konteks dia berbicara. Karena saat itu Yesus sudah bangkit. Bangkitnya dengan apa? Ketika kau baca Yohanes 20 itu, pintu semua tertutup. Bagaimana Yesus bisa menembus pintu? Kalau tidak dengan tubuh kemuliaannya. Makanya si Thomas mengatakan, ya Tuhanku. Tapi belum bangkit. Belum bangkit. Aduh, sudah bangkit. Gimana sih? Belum naik ke surga. Itu kan Yohanes 20 ayat 28. Iya, tapi kan sudah bangkit. Aduh. Baca Yohanes 20 ayat 28. Baca dulu. Iya, itu di bumi. Di bumi apa di surga itu pas ngomong gitu? Memang di bumi sama dengan Musa. Kan di bumi dia mendengar suara Tuhan. Iya. Apa kata Musa sama suara itu? Ya Tuhan. Ketika dia di depan sama api. Mana pernah dijawab Musa? Ya sama api. Nggak ada Tuhan. Kan di bumi. Iya. Tadi Bang Rudi bilang Yesus di bumi bukan Allah. Siapa bilang? Kan ku bilang Yesus di bumi itu ada manusia, ada Allah. Kapan dia Allah? Siap. Kapan dia Allah?
Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, artinya apa? Seluruh ucapan Yesus mengenai Injil Kerajaan Sorga itulah kebersamaannya. Oke. Kapan Yesus itu manusia? Tunggu dulu. Kapan Yesus itu manusia? Jikalau dia melaksanakan seluruh kegiatan duniawi. Contoh makan, tidur, jalan, segala macam. Oke, gue 5 detik. Berarti ketika posisi Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Bang Rudi setuju kan? Setuju nggak? Ya. Yesus setuju. Yang di bumi. Nah, iya, di bumi itu Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Ya. Nah, berarti kalau begitu, yang mati itu siapa? Sepenuhnya manusia apa sepenuhnya Allah? Allah kan sudah kujelaskan. Eloi, Eloi, lama sabatani. Keluarlah roh Tuhan, tinggallah daging itu. Apa sih susahnya? Berarti hypostatic union, Bang Rudi tahu nggak hypostatic union? Yang Bang Rudi bicara, ini susahnya lah kita di sini. Udahlah cari tema yang lain lah, nanti berantem Bang Rudi nggak ngerti hypostatic union masalahnya. Gampang ku googling aja itu bisa nampak. Kenapa? Iya, itu konsili Kalsedon. Hypostatic union itu menjelaskan duwinatur dari Yesus. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Itu duwinatur. Dikenal sebagai hypostatic union, itu ada di konsili Kalsedon untuk melawan bidat monofisit. Makanya ketika ada perdebatan terkait dengan Romondeso yang dikanter sama Verbum, orang-orang Kristen ketika ditanya yang disalib, nah kalau yang mati manusianya berarti Yesus bukan hypostatic union dong, kan gitu. Padahal Paulus di dalam suratnya untuk memberitakan kematian Tuhan, kan gitu. Artinya kalau Yesus itu hypostatic union, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia di bumi, maka premis siapakah yang disalib? Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu hypostatic union. Jadi yang disalib itu adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah, yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Bagaimana mungkin Bang Rudi ngomong Eloi lama azabtani, ada saatnya berpisah, ada saatnya enggak kayak begitu. Nah, kalau ada satu konteks keterpisahan, artinya ada dua Allah di situ. Di Trinitas kan ada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Itu kan bukan Allah Putra, yang disalib Allah Putra, hypostatic union. Kalau terpisah begitu kan nggak ada narasinya, Bang Rudi. Nanti Tuhannya jadi 3. Nanti Bang Rudi nggak mau dibilang Tuhannya 3. Lanjut. Ku jawab. Ya, ku jawab. Betul, Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Bapa di surga, duwinaturnya itu. Tetapi kan dijelaskan juga kapan ini dikatakan Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, kami nggak bisa lewat dari situ. Firman bersama-sama dengan Bapa di surga, maka firman itu adalah Bapa di surga. Nggak bisa kami lepaskan itu. Ketika Yesus disalib, kan dia mengucapkan Eloi, Eloi lama sabatani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya ada perpisahan. Dan firmanku, dan dia kembali tidak dengan sia-sia. Artinya memang ada perpisahan, ada kebersamaan. Ketika Yesus di dunia, dua-duanya dipakainya. Kenapa dua-duanya? Karena firman bersama-sama dengan Bapa. Maka Yesus mengatakan, aku bicara bukan dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang ngutus aku. Ketika peristiwa penyalibanlah baru terjadi perpisahan. Kalau tubuh Tuhan ada di dalam Yesus, tidak akan bisa dia ditombak, tidak akan bisa dia mati, tidak akan bisa dia menyerahkan nyawanya. Pahami dulu tuh Palen. Ya, oke, Palen ya. Tapi tertulisnya kematian Tuhan, Bang Rudi. Loh, karena yang membicara itu siapa? Rasul Paulus bicara itu kan bagi dia, bagi dia kan Yesus Tuhan. Gak salah dia bilang kematian Tuhan Yesus. Iya, berarti yang mati kan Tuhan. Salah. Enggak, aku enggak menyalahkan. Yang mati Tuhan, yang lahir Tuhan, yang mati Tuhan, yang bangkit di antara orang mati di hari ketiga Tuhan juga, yang naik ke surga Tuhan juga. Nah, Tuhan itu kan siapa? Di situ Yesus. Yesus itu siapa? Kalau paham Bang Rudi itu Trinitas, maka Yesus itu adalah Allah Putra. Kan gitu. Ya, Allah anak lah, kan gitu. Ya, aku jawab.
Makanya ya Rasul Paulus kan tidak salah bilang Tuhan. Itu salahnya di mana? Aku nggak nyalain Bang Rudi, itu udah benar. Ya, yang salah itu adalah pola pikirmu. Karena kalimat di sana memberitakan aduh, jangan dijawab dulu lah. Karena di situ ada kalimat karena memberitakan kematian Tuhan, maka kau kira yang disalib itu Tuhan? Tidak. Paulus kan bercerita mengatakan Yesus Tuhan, tidak salah. Contoh, misalnya orang mengatakan memberitakan kematian Nabi Yesus, tidak salah. Memberitakan kematian Rabi Yesus, tidak salah. Tetapi kalau kau menanya, tunggu dulu lah, aduh, Yesus itu kan Rabi, Yesus itu kan Nabi. Tuhan. Yesus betul, itu Yesus Tuhan. Iya. Benar. Yesus Tuhan, Yesus Rabi, Yesus Nabi. Yesus anak manusia, kan ada dibilang Yesus anak, Yesus adalah Tuhan. Iya, benar. Paham ya? Ya paham, sudah. Yang mati tapi Tuhan. Paulus tidak Tuhan. Paulus tidak pernah mengatakan yang disalib itu Tuhan. Gak ada caranya. Yang mati siapa? Yang mati siapa? Loh. Kalau bukan Yesus. Itu Paulus ngomongin kematian. Enggak, sebentar. Paulus ngomongin kematian Tuhan itu ngomongin siapa kalau bukan Yesus? Oke. Sudah kujelaskan sama kau. Paulus pun mengartikan itu kematian Nabi bisa. Kenapa sih? Aduh. Aku karena itu panggilan Yesus. Gelar yang itu diberikan. Itu udah benar Bang Rudi. Bang Rudi tapi udah benar. Bukan berarti, tertulis. Sebentar. Palen. Bukan berarti Tuhan itu mati. Aduh, kok sulit kali kau dengan kalimat itu. Nanti kalau kutanya, apakah itu dikatakan Theos? Coba buka kematian Theos enggak? Bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya. Tuhan. Biar jangan standar janda. Enggak di Theos enggak dibuat situ. Enggak di Alkitabnya Bang Rudi tertulis enggak Tuhan. Bahasa aslinya Theos enggak? Bukan, karena dalam perspektif Trinitas. Makanya Palen, sebentar Palen, sebentar. Kalian ini suka menggunakan standar janda. Karena kalian bilang mana buktinya? Bang Rudi. Aduh, aku ngebaca. Sebentar lah. Betul yang kau baca itu bahasa Indonesia. Kenapa dibilang begitu? Karena memang Paulus kan bagi Tuhan. Paham nggak kau? Iya. Paham. Tapi bagi orang lain misalnya, ya sudah. Berarti bukan berarti yang mati itu Tuhan. Dia hanya mengatakan, ya, itu kalimat pengganti, kata ganti. Yesus digantinya dengan Tuhan. Pahami orang dulu. Ditulisnya kematian Tuhan, kok bukan Tuhan yang mati? Makanya ku tanya kau, apakah bahasa aslinya Theos? Loh enggak, ini Tuhan. Ya sudah. Apakah bahasa aslinya Theos? Jujur kau, buka. Oke, kalau masuk ke situ, Yesus itu Theos Putra enggak? Trinitas loh ini. Loh. Ayo. Saya tidak tanya itu dulu. Apakah kalimat itu dikatakan Theos? Bang Rudi mencoba untuk spesifik dengan kata Theos. Yesus Theos Putra enggak? Theos kan Allah. Aku enggak. Yesus Yesus pernah Allah bilang Putra bukan? Theos Putra. Enggak pernah bilang Theos Putra. Trinitas itu siapa aja? Trinitas siapa aja? Itu Triteos. Allah Bapa, Allah Bapa. Kok Trinitas Triteos? Allah Yang kau bilang Allah Bapa, Roh Kudus itu Triteos. Oh, bisa dimarahin Katolik kok. Loh, kau ngawur. Katolik bukan gitu. Itu di GBI ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nih aku bukain. Bang Rudi buka di Katolisitas. Tuhan yang esa dengan 3 pribadi. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kok bisa dibilang Triteos? Kenapa mereka mengatakan Triteos lah, Allahnya ada 3. Gimana sih kau? Yesus Bapa bukan? Loh, kau lagi nanti mau mengetes oneness atau Tritunggal? Iya, Yesus Bapa bukan. Sih? Aduh. Jadi sudahlah Palen. Nanti kita buat itu khusus besok. Ya, hari ini kita bicara Yesus disalib terkutuk apa enggak? Udah dijawab Yesus. Bisa enggak? Yesus terkutuk kelar. Apa yang kau mau tanya? Tuhan bertanya. Iya. Gantian bertanya bisa enggak? Iya, boleh. Ini bahasanya Tuhan mana yang menjadi kutuk dan menjadi dosa? Kau cari di Quran. Ada enggak? Kau buktikan di Quran bahwa Allah saya pernah menjadi dosa, pernah menjadi terkutuk. Di mana ayatnya? Silakan. Tertulis. Jawab ya. Ya.
Kalau di dalam Bible, bukan Bapa di sorga yang terkutuk. Salah kau palen. Kan sudah jelas itu. Yesus aku bilang tadi. Makanya jangan kau bilang Allah. Allah. Tolong dulu. Yesus salah. Makanya sudah. Sebentar. Kalian tidak paham terus bagaimana konteks ketuhanan Yesus. Sudahlah. Yang kau bilang kan, mana tulisan Allah kami terkutuk, kau bilang kan. Ya, kita tidak bicara itu. Sekarang bicara dosa dulu. Tadi kau bilang Allah menyesatkan. Aku disclaimer dulu, ini yang nonton udah 600 ini. Teman-teman jangan lapor-lapor ya. Mantap. Disclaimer dulu ini. Bahaya Bang Rudi, bahaya nih. Iya, jangan lapor-lapor. Ini disclaimer pokoknya, jangan lapor-lapor polisi. Ya malu kita kawaninanya, sekedar diskusi aja ya. Ya, lanjut. Ya. Jangan lupa kirim stiker sama si Palen Cahyono. Biar bisa dia nyaman lebaran ini kawannya. Oke. Aku mau bertanya kepada kau. Boleh, silakan. Tadi kau bilang Allah juga menyesatkan manusia. Kan begitu? Manusia yang disesatkan Allah itu berdosa apa enggak? Manusia yang disesatkan Allah, yang berdosa siapa? Yang jelas dong. Aku nggak mau terjebak dengan pertanyaanmu. Oke. Pertama, iblis menyesatkan manusia. Manusia yang disesatkan iblis itu berdosa apa enggak? Berdosa orang iblis kok. Oke, siap. Sekarang manusia disesatkan oleh Allah. Manusia aku bilang, aku nggak bicara Allah. Manusia itu berdosa apa enggak? Manusia itu disesatkan sama Allah. Manusia itu berdosa. Manusianya loh. Berarti karena dia sama menyamakan Tuhanmu dengan iblis. Di mana kok aku samakan? Aku nggak ngomong gitu. Duh, kau ulangi pertanyaan Bang Rudi. Dengar baik. Allah menyesatkan manusia. Manusianya berdosa enggak? Berdosa. Kenapa? Kenapa kok disesatkan sama Allah? Karena manusianya berdosa. Iblis menyesatkan manusia. Sejak dulu iblis itu kan selalu menyesatkan manusia. Dengar baik-baik. Dengar pernyataanku baik-baik. Iblis menyesatkan manusia. Manusia itu berdosa. Menyesatkan manusia. Manusia itu berdosa enggak? Berarti ada yang disesatkan iblis tidak berdosa. Lawak kali kau Palen. Lo misalnya begini, iblis dari Tuhanmu. Lo enggak gini. Ketika iblis menyesatkan manusia, kita dulu gini dulu. Ketika iblis menyesatkan manusia, apakah manusia berdosa? Tergantung manusianya kan? Kan gitu. Apakah manusia itu loh? Kan gitu Bang Rudi. Oke. Contoh, kasih. Iblis menyesatkan manusia. Nah, kalau itu terjadi dan manusia tersesat gara-gara si iblis, ya manusianya berdosa. Tapi kalau manusianya nggak ngikutin iblis, ya manusianya nggak berdosa. Kan gitu. Palen, kau itu lucu Palen. Definisi tersesat pun nggak tahu kau. Kalau tersesat itu artinya dia mengikuti iblis. Nah, iya. Kalau nggak mengikuti iblis nggak tersesat. Oh nggak gitulah, tersesat. Enggak, udah jangan ke situ. Jangan ke situ. Ini yang dibahaskan Tuhan mana yang menjadi dosa, Tuhan mana yang menjadi sudah, kutuk. nanti ketemu itu. Sekarang kutanya kau Palen. Di mana ayatnya di dalam ini aja. Kamu cari aja di dalam Quran, di mana ayatnya di dalam Quran. Aku nggak nanya itu. Lo kita bertanya dua arah dong. Aku lah iya. Iya, makanya aku tanya kau. Langsung aja lah ke Al-Qur'an. Ya, di mana di saya dalam mau tahu Quran. nanti sebentar. Nanti kau akan menghujat Tuhanmu, percaya. Sekarang aku tanya kau. Iblis menyesatkan manusia. Manusianya berdosa kan? Atau ada jawaban lain? Ya kalau udah terjadi manusianya berdosa karena udah disesatkan iblis. Betul. Ya. Allah SWT menyesatkan manusia. Manusianya berdosa apa enggak? Ya berdosa. Ya apa bedanya Tuhanmu dengan iblis? Sama-sama menyesatkan terus sama-sama berdosa. Gimana sih? Kan lawak. Kan manusianya yang berdosa bukan Allahnya. Iya betul. Berarti sama-sama membuat orang berdosa. Orang itu harusnya Tuhan. Makanya di mana ayatnya? Iblis bentar.
Iblis membuat manusia berdosa. Allah membuat manusia berdosa. Kan sama. Apa bedanya? Ada bedanya nggak? Kalau ada bedanya jelaskan. Enggak. Contoh begini ya, aku kasih analogi. Siap. Jelaskan. Makanya kau kutip aja, itu ada di Quran. Kau udah tahu, kau sengaja menggiring saya mencoba membangun satu opini seakan-akan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berdosa, tetapi Anda tidak menemukan ayat secara letterlix di dalam Quran bahwa ada narasi secara tertulis bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berdosa. Kau nggak bisa temukan itu di dalam Quran, dan kau mencoba membangun satu opini untuk menggiring saya. Nggak bisa, Bang Rudi. Contohlah kayak gua langsung ambil di ayat. Sebentar. Aku tadi langsung ambil ayat. Sebentar. Aku tidak menggiring opini Palen. Ya udah, tunjukkan aja ayatnya di Quran. Sebentar. Karena ada di Quran dibilang Allah menyesatkan manusia, iblis menyesatkan manusia. Iya. Nah, makanya aku buat perbandingan. Sekarang enggak di mana itu kan kita buka ayatnya. Apakah Allah menjadi dosa? Allah menyesatkan iblis, kau bukalah surah 7 ayat 14, 12, 14, 15 sampai 16. Bacanya apa? Bacanya apa di situ? Apakah Allah Subhanahu wa taala berdosa, menjadi dosa? Enggak. Aku tidak bilang berdosa. Aku dengarlah dulu, aku enggak bilang berdosa. Mana aku bilang berdosa? Ya, tidak ada dosa bagi Allah. Makanya aku bilang sama kau. Udah clear. Allah mau membunuh manusia pun akan berdosa dia. Yang mau udah clear. Betul. Sekarang kalau kita membilang itu judul kita nggak menarik. Sekarang kita bilang dosa itu aja judulnya, dosa dulu. Nah sekarang iblis menyesatkan manusia, manusia berdosa. Kau bilang kan? Yang Allah berdosa menyesatkan manusia. Ya. Manusianya yang berdosa. Iya betul. Allah menyesatkan manusia. Manusianya berdosa apa enggak? Ya berdosa, bukan Allahnya. Apa bedanya? Letaknya bedanya di mana Allah dengan iblis? Sama-sama menyesatkan, sama-sama buat orang berdosa. Iblis menyesatkan manusia, manusianya berdosa. Allah menyesatkan manusia, manusianya berdosa. Ya, di mana Allah berdosa? Di mana Allah berdosa? Aku tanya itu. Nah, kenapa iblis berdosa? Aku tanya lu kau. Karena dia menyesatkan manusia kan? Lah, kalau Bang Rudi punya perspektif seperti itu, coba Bang Rudi harus gini. Artinya begini, apple to apple. Makanya saya suruh Anda mengkutip di mana di dalam Quran ada tertulis secara letterlix seperti yang saya tujukan ke Bang Rudi yang 2 Korintus. Sama halnya ketika Bang Rudi membuat satu premis seperti itu dengan konteks menyesatkan. Terus bagaimana dengan roh Tuhan Allah? Roh Tuhan Allah. Roh jahat. Lah nggak bisa begitu Bang Rudi. Bang Rudi harus bisa menampilkan. Kan kita udah berjanji giliranku sekarang. Giliranmu udah lewat. Nggak ada di Quran. Ada tertulis. Oke lah. Enggak, aku nggak mau. Sudah jam 1:18 kita sudahi aja. Karena kau nggak akan mampu menjawab itu. Ya emang nggak ada tertulis. Di mana Bang Rudi tertulis Allah Subhanahu wa taala menjadi dosa? Nggak ada lah. Oke lah. Gimana? Oke Palen. Nanti PR kau tuh kau olah-olah lah. Ya, biar kau kembali ke jalan yang benar, Yesus. Kau akan ke neraka, tato kau itu tidak diterima Allah SWT itu. Usah kata. Oke lah, sampai jumpa besok Palen. Ya, oke. Siap. Oke, siap. Thank you Bang Rudi. Ingat disclaimer, tidak boleh lapor-lapor boleh. Ya, oke. Ica is the best. Ya, oke, siap. Oke, thank you Bang Rudi. Bagaimana cara keluarmu Palen? Tidak tahu aku. Cara keluar apa yang aku klik? Aku udah keluar sendiri, aku bisa. Siap, terima kasih Palen. Thank you Bang Rudi ya. Ya, selalu. Oke. Ya, kawan-kawan. Makanya jangan pancing sang debater bertanya. Babak belur kalian. Ya. Semua yang kubilang itu ada di dalam Al-Quran. Ayatnya pun ada. Ya, iblis menyesatkan. Kenapa iblis berdosa? Karena menyesatkan manusia. Allah juga ada menyesatkan manusia. Ini buat si malakama bagi mereka. Saya tidak mengatakan Allahnya berdosa. Yang saya katakan, iblis menyesatkan manusia. Apakah manusianya berdosa? Jawabnya iya. Allah menyesatkan manusia. Apakah manusianya berdosa? Iya. Terus beda Allah dengan iblis di mana? Harusnya dia bisa menjelaskan. Maksudnya begini loh, begini. Tidak bisa.
Jangankan dia, profesor doktor pun, udahlah. Ini ada 2 lagi dan naik ya, aduh. Besok kita bahas itu kawan. Om bukan ateis. Ini Om bukan ateis. Halo Om. Selamat malam, Bang. Malam-malam. Ya. Apa kabar, Bang? Kabar baik. Aku kalau suara-suara kayak gini takut aku. Kayaknya ada yang slow aja bicaranya santai. Iya, saya lagi santai nih, Bang. Ya, gimana, Bang, kabarnya, Bang? Udah aku jawab tadi, baik. Oh, baik ya. Wah, lupa kalau Abang udah jawab. Lagi bahas apa nih, Bang? Atau mau debat tentang apa nih, Bang? Ini siapa? Kristen atau Awak, Bang. Muslim? Aku apa ya? Aku Kristen, Bang. Kalau Kristen jangan ada debat. Takut aku suara-suara kayak gini. Oke lah. Aku udah belajar. Yuk, siap, Bang. Oke, Ya, selamat malam, Bang. makasih Semangat. Ya, aku Semangat, nggak Bang. pandai keluarkan ya, keluar sendiri. Siap. Aku turun sendiri, Bang. Siap. Ya. Yuk, semangat, Bang. Sekarang si Briford, apa Brifordnya ini? Halo Pot. Halo. Oh, belum masuk, masih putar-putar dia kawan, sabar ya. Kalau di YouTube ada super. Kalau di TikTok ini ada stiker. Stiker entah apa itu ya. Ayo silakan ini. Bare Food. Halo. Bare Food. Wah, Bare Food ini. Halo, selamat malam. Wah, tukar dulu. Gimana ngeluarkan dia itu? Gini kayaknya. Oh, udah hilang dia. Sekarang masuk lagi si. Wah, sudah hilang. Tadi ada 2 ya. Oke, lagi kosong. Silakan yang mau naik, silakan. Mau bertanya silakan. Mau ngapa-ngapa silakan. Ingatlah, selalu saya katakan, kawan-kawan muslim, lebih baik kalian pelajari kitab suci kalian sendiri dulu, baru bicara kitab suci orang lain. Kalau saya, kitab suci Bible sudah saya dalami. Maka saya berbicara kitab suci kalian wajar. Kenapa? Saya juga sudah membaca. Tapi bahasa Arab itulah kelemahan saya. Tapi kalau bersoal jawab, hancur mina kalian kawan. Makanya kalau kayak nama membahas kekristenan, buka room. Biar kami masuk, bisa kami membela diri. Pertanyaanku saja tadi sederhana, sudah setengah mati si Palen. Ini ada yang masuk lagi ya. Oh, Piong. Halo Pak Piong, selamat malam. Piong. Kawan lama ini, kawan lama. Halo Pak Piong. Yuk. Ya, kedengaran Bang? Kedengaran dengan baik dan benar, silakan. Ya, satu pertanyaan itu. Dan memang kayaknya polos orangnya ya. Jadi dia tidak olah, dia menjawab aja. Tetapi setelah diadu dengan antara yang 1 dan 2 tadi, Kes, dia jadi mulai sadar gitu. Kan manusia, ya padahal kan sama itu ya. Jadi memang lebih mudah sih lawan Valen, Bang. Ya masih bisa dibohong-bohongin lah, kelibat kayak anak kecil. Masih bisa dibohong-bohongin gitu. Makanya Abang lebih mudah, lebih gampang lah, nggak menguras otak untuk melawan si Palen Cahyono ini gitu loh Bang. Nah ini juga Bang, satu Bang, mengenai luar biasa ini ya si Aristo ya. Hampir tiap malam dia terus dengan si kaing nama itu, namus itu. Bagaimana ya ini, apakah enggak ada rasa-rasa enaknya dengan kekristenan ya. Dia bahas terus, dia putar balikan fakta, dia bikin sesuatu hal yang ya pasti beda dengan Alkitab, apa yang kita imani. Tetapi kok santai-santai ya, sedangkan kita ini Abang aja hati-hati ya. Bagaimana kalau ke depan ini terus? Kalau saya kan harus disclaimer dulu. Kalau orang itu memang harus disclaimer. Ya, orang itu kan pemilik negara ini, jadi bebas. Dan polisi pun tahu mereka itu dilindungi pasal 44, makanya suka-suka hatinya aja, biarin aja lah. Tapi mereka jangan nangis Bombay dong ketika kita bicara kitab mereka. Kan tidak adil itu. Ya, betul Bang. Itu makanya kalau saya nonton kadang
apa ya? Kok kayaknya lucu sih Bang ya kalau si kayak nama bahas itu hal yang apa ya yang bukan kita yakini kayak yang dibilang bahwa Tuhan Yesus pergi itu dan dia akan mengutus Roh Kudus ya untuk kita ya untuk sebagai penghibur. Tetapi bagaimana dia bisa untuk dilarikan kepada nabinya? Muhammad. Ini kan jauh sekali. Malah dia bilang kemarin, memang yang pengganti yang nanti akan datang itu, yang penghibur itu akan sederajat dengan Tuhan Yesus. Dia bilang begitu, Bang. Dia memiliki mujizat. Dia pokoknya sama kuat dengan Tuhan Yesus, bahkan lebih. Saya ada video, mungkin saya bikin video. Saya bilang betul, setuju itu. Betul, setuju. Karena Roh Kudus itu memang sama. Ya, Roh Kudus itu sama. Kan dia tidak berdosa. Iya, dia tidak berdosa. Betul. Jadi kalau disandingkan dengan orang yang berdosa, nabi yang berdosa, nabi yang tidak bisa membuat mujizat, bahkan kejahatan-kejahatan lain dilakukan, masa bisa yang nanti akan datang itu seorang nabi? Jadi dia sendiri ya, omongan dia sendiri yang membuat orang yang menonton itu, tetapi kekristenan itu, ini orang bodoh apa orang jahat? Ya Tuhan Yesus tidak berdosa, dia memberikan mujizat, dia berkuasa, dia adalah Allah, firman-Nya. Kalau Roh Kudus adalah Roh Allah. Jadi kalau yang disandingkan nanti adalah manusia, iya, orang berdosa, misalnya dia pembunuh, dia berzina, dia mengawini anak atau apapun, segala dosa-dosa, itu kan nggak mungkin disandingkan bahwa yang nanti datang penghibur itu adalah orang berdosa, Bang. Jadi memang kadar otaknya memang, makanya dia tidak aja, dia sudah, apalagi Aristo itu nggak ada otaknya, ketawa-ketawa aja, oh iya, aku menangis, aku sedih, ya betul, ternyata yang akan itu adalah baginda. Aduh, aku menangis. Screenshot kata si Kenam. Screenshot. Oke Bang, nanti itu aja Bang ya. Kayak Zulkifli dibilangnya itu adalah Allah yang maha perkasa. Rupanya itu adalah Iya. Oke lah, terima kasih Pak Biong ya. Aku nggak pandai mengeluarkan, gimana caranya? Ya, Bang. Di zamannya DKI. Dari zaman DKI, FFI, DKI. Apa DKI kan? Itu? Dono Kasino Indro. Bukan, dialog Kristen Islam. Oh iya. Oke. Karena udah lama jadi agak lupa, sorry ya. Lanjut. Udah lama, 2013, 2014 tuh. Iya. Gitu. Ya, makanya ya senang aja sih ngeliat teman-teman udah pada masuk sini semua kan. Gitu loh. Siap. Itu doang belum masuk kayaknya. Si Teos belum masuk ya, Teos Arnda. Aduh, kurang paham aku baru juga di TikTok ini. Belum kayaknya dia. Belum. Udah ada sih beberapa yang masuk. Si Bingung Agama udah masuk. Terus siapa lagi ya? Kemarin ada juga sih ketemu satu orang lagi, lupa aku namanya. Dulu dia nggak mau masuk, udah aku bujuk-bujuk nggak mau dia masuk. Soalnya nggak ada yang jaga gawang nanti. Kenapa? Nggak ada yang jaga gawang nanti. Iya betul. Tapi dia masih nulis di Facebook kok.
sinyalnya udah bagus atau perangkat? Iya. Oh gitu. Iya. Iya, udah ada bagus lagi dia. Biasalah. Berarti perangkat itu kali ya? Iya. Sabarlah, tunggu dapat apa dulu? THR. Oh, udah kambuh lagi dia. Ya. Ya Bang. Iyalah, semangat terus Bang ya. Siap. Jaga kesehatan Bang. Oke, terima kasih Mr. Abdul. Nggak tahu aku mengeluarkannya gimana, keluar sendiri ya. Ya, aku keluar ya Bang. Ya. Siap, terima kasih. Sorry ya. Ini Ustadz, ada Ustadz ini. Mengakunya sih Ustadz, tapi nggak tahu Ustadz tanda ini. Ya, silakan Ustadz Richard. Halo, Malam. Malam. Menarik tadi itu yang apa? Menyesatkan ya kan. Itu pertanyaan Bang Rudi lah ya kepada siapa tadi? Valen ya? Ya, dirimu mau menjawab? Ya boleh, tapi biarkan dulu saya ngomong, gak usah dipotong-potong ya. Ya, silakan. Baik. Jadi kalau yang di Al-Quran itu kan bukan berarti bermaksudnya seperti itu gitu. Ada sesuatu kan bahasa hakikat sih. Hakikat itu yang nggak sampai jangkauan pikiran manusia gitu loh. Bukan jangkauan ilmu kita itu untuk memahami seperti itu gitu. Contoh gini, hidup dan mati di tangan Allah, bener nggak? Hidup enggak, dan mati kalau dari di tangan Kristen Allah. enggak juga. Oke, artinya gini Bang, contoh ada orang tuh mau dibunuh tuh, mau dimatikan sama orang ya kan. Tapi kalau memang belum kehendak Allah, nggak mati, masuk rumah sakit sembuh, ya kan, selamat dia, tertolong nyawanya. Kan artinya walaupun tadi mau dimatikan, kalau memang nggak kehendak Allah, nggak mati kan gitu ya kan. Adapun orang sehat, nggak dibunuh, nggak diracun, tiba-tiba mati, mungkin mati lagi ibadah, bisa kan, atau mati lagi duduk. Nah, nggak ada sebab, nggak ada apa, tapi memang artinya hakikat kehidupan kita ini, mati kita, hidup kita, ya memang di tangan Allah semuanya gitu loh. Sehebat apapun manusia itu nggak bisa mencabut nyawa orang kalau Allah nggak berkehendak kan gitu ya kan. Gitu Bang Udri, cocok kira-kira? Jadi kalau orang bunuh diri, siapa yang nyuruh dia bunuh diri? Loh, kalau bunuh diri, kalau Allah nggak berkehendak dia mati, ya nggak mati. Gitu loh. Enggak, ini mati. Siapa yang menyuruh dia bunuh diri? Allah kah atau iblis? Bukan, maksud saya gini, dalam ilmunya Allah itu ya kan, pada hakikatnya, hakikat nih Bang, kita bicara hakikat ya Bang ya. Siap. Ada namanya hakikat itu, walaupun kelihatan oleh mata, kita yang membunuh atau kita yang mencoba bunuh diri, namun secara hakikat terjadinya itu nanti akhirnya finalnya itu ya tetap Allah yang menentukan gitu. Ya orangnya berdosa yang bunuh diri gitu loh. Nah, jadi misalnya begini, apakah kau mengatakan nyawa di tangan Tuhan? Ya iyalah, nyawa di tangan Tuhan. Ya, jadi bagaimana dengan orang yang mencabut nyawa orang lain? Apakah dia Tuhan? Itu nggak bisa. Tadi saya bilang, ada orang ingin mencabut nyawa orang, kalau enggak kehendak Tuhan, ya nggak mati juga gitu loh. Oke, sekarang kita bilang dipenggal lehernya. Dipenggal lehernya kan? Ya, mungkin yang nggak mungkin lagi hidup lagi penggal. Siapa Tuhan di situ? Yang memenggal atau yang dipenggal atau Tuhan di surga? Abangnya, maksudnya ini intinya kemana gitu loh? Dipenggal lehernya, pertanyaannya apa nih? Kalau dipenggal leher orang kan mati. Oke, mati. Nah, yang mencabut nyawanya itu siapa? Tuhankah atau orang yang memenggal atau gimana? Dalam ilmu hakikat, ya kan, ya tetap di situ nyawa itu dicabut. Kalau kami ini Bang ya, ada malaikat pencabut nyawa namanya gitu loh. Tetap yang namanya nyawa itu dia mencabut gitu, walaupun secara kasat mata terlihat itu seperti pemotongan gitu, manusiawi gitu. Namun secara hakikatnya itu tetap yang mencabut nyawa itu ya tugas malaikat gitu. Gitu. Berarti malaikatnya tidak bisa buat mujizat dong. Kalau orang dipotong leher pasti mati. Ada nggak orang yang dipotong leher hidup? Artinya ada proses
pencabutan nyawa yang kita nggak bisa melihat dengan mata kita gitu loh, dengan ilmu kita Oke nggak lah, terjangkau oke lah, itu, oke nggak lah. terjangkau gitu loh. Berarti Maka kalau saya Allahu tadi alam ya. mengatakan gini bang, bentar bang, kalau misalnya tadi hakikatnya Allah menyesatkan dan memberi petunjuk, itu di luar ilmu kita. Sehebat 1000 Einstein pun otak kita nggak akan sanggup mengkaji itu gitu loh. Karena sama Masa aja kita, iya? sama aja kita menyalahkan gini bang. Fir'aun itu ditenggelamkan, ya kan? Laut terbelah, ya kan? Berarti yang membunuh Firaun siapa? Firaun kan di akhir hayatnya minta maaf, bertobat Allah dia. enggak yang membunuh. Maksudnya gini, Allah enggak yang menenggelamkannya. Allah atau siapa? Ya, aku nggak tahu dari iman kalian gimana. Nah, Iman kalau dulu yang menjawab. artinya kan terbelahnya itu kan ada mukjizat di situ, ada campur tangan Allah kan dalam mukjizat Nabi kan. Berarti kalau kita berkesan seperti itu seolah-olah Allah jahat, kok nggak dibiarkan Firaun ini istilahnya ya sampai tobat dia jangan mati seperti itu gitu loh. Bahkan yang lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, kenapa Allah ciptakan neraka, terus kita diciptakan manusia ini, terus cuman dibakar dia di neraka gitu loh. Kok jahat Allah, seolah-olah kan gitu. Tapi sekali lagi itu bukan ilmu kita di situ, nggak sanggup kita memikirkan itu gitu loh. Berarti kalau ada ayat-ayat gitu kita lewatkan aja. Hakikatnya itu semua itu memang dialah yang lebih tahu lah. Kalau saya menjangkau itu pun berarti saya lebih hebat dari Allah gitu, tapi nggak akan terjangkau saya gitu loh. Bahasa kalimat itu. Gitu. Sebentar, tadi kan iblis menyesatkan manusia. Oke. Apakah manusia itu berdosa? Coba kau jawab. Iblis di dalam Al-Quran dia minta penangguhan untuk menyesatkan manusia 7. Kan. Tapi Allah bilang mengatakan ya hanya orang-orang yang tidak beriman 30. Saja yang bisa kau sesatkan. Artinya sedangkan orang yang beriman tidak bisa. Artinya walaupun dia menyesatkan orang beriman, kalau dia orang ini beriman nggak bisa kau sesatkan, kata Allah seperti itu gitu loh. Sekarang aku menanya, iblis menyesatkan manusia dan manusia itu tersesat. Apakah manusia itu berdosa? Kalau manusia itu akhirnya mengikuti bisikan iblis ini tadi, ya dia berdosa gitu. Oke. Sekarang Allah SWT menyesatkan manusia dan manusia itu tersesat. Apakah manusia itu berdosa? Ya ini tadi Bang, sesatnya di sini tadi ilmu kita nggak sampai. Macam mana Allah menyesatkan itu tuh kayak mana gitu loh? Sampai nggak ilmu kita menjangkaunya itu? Gitu loh. Ya. Kenapa kau sampai menjangkau iblis menyesatkan? Karena tadi saya bilang itu bahasa hakikat gitu loh. Segala yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah, benar nggak? Ya, oke lah, sudahlah. Berarti itu namanya goib. Ada nggak sesuatu yang bukan kehendak Allah? Bentar Bang, ada nggak sesuatu yang bukan atas izin Allah di dunia ini? Ya orang bunuh diri. Ya tahu Bang ini, Bang Rudi misalnya masuk surga. Mengizinkan orang bunuh diri. Begini Bang, maksudnya Bang Rudi masuk surga itu atas kehendak Allah atau bukan? Kalau kami sih orang masuk surga itu ya Yesus yang menentukan. Ya, terus? Udah atas kehendak Allah kan? Kan gitu ya kan Bang. Artinya kalau orang itu pun dia masuk neraka atas kehendak siapa? Ya, atas kehendak Allah. Ya sama itu Bang, maksudnya bahasa hakikat tuh kayak gitu. Jadi seolah-olah Allah jahat, seolah-olah kan masukkan orang ke neraka, yang sebagian dimasukkan ke surga, sebagian disesatkan, sebagian dia itu kita menganggapnya jadi negatif kepada Allah. Padahal itu di luar jangkauan kita itu, kayak mana prosesnya itu bisa sampai manusia itu sesat. Dan Allah itu memang ilmu dia itu tahu mana orang-orang yang sesat itu tahu gitu loh. Dan itu nggak terjangkau kita gitu. Berarti halahu alam ya? Bisa aku bilang gitu? Itulah. Oke, kalau dah halahu alam aku nggak bisa bertanya lagi. Aku menyerah. Oke ya. Ya artinya Allah yang mengetahui segala yang ada di alam semesta ini. Ya, gitu aja. Ya gitu aja. Oke, terima kasih. Aku nggak pandai nurunkan, turun sendiri ya. Besok kita diskusi lagi, masuk aja ya. Oke. Ya, sama-sama. Ya, kawan-kawan semuanya sudah naik dan ya pada akhirnya halahu alam aja yang menutup channel kita ini ya. Dulu juga saya sudah katakan kalau sudah ada ucapan halahu alam selalu saya katakan aku menyerah. Karena tidak bisa lagi diapa-apakan kawan. Apapun kau jawab sudah halahu alam atau goib.
Saya menyerah, tidak mampu apa-apa lagi. Oke kawan-kawan, berhubung ini sudah jam 22.22, saya cukupkan dulu sekian. Besok hari kita jumpa. Terima kasih kepada yang sudah nonton. Terima kasih kepada yang sudah ngasih stiker atau super stiker. Terima kasih yang mengasih lope-lope. Terima kasih di Facebook yang ngasih bintang dan ngasih like. Nah, terima kasih semua ya. Sampai jumpa. Disclaimer, tidak ada niat untuk menghina, menghujat. Ini hanya bertanya jawab. Jangan lapor-lapor polisi. Karena kami tidak dilindungi pasal 44 KUHP. Tahu pasal 44 KUHP apa isinya kan? Bahwa kami dianggap negara ini orang-orang cerdas, bukan orang-orang cacat jiwa.